Baik, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan analisis struktur. Kita sudah masuk ke pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan 15. Nah, kita akan membahas metode momen distribusi untuk struktur frame atau portal. Nah, nanti akan ada dua jenis bahasan, yaitu portal yang bergoyang dan portal yang tak bergoyang. Nah, untuk bahasan yang video yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu untuk struktur portal yang tidak bergoyang, yang analisisnya mungkin sedikit lebih mudah. Nah, kita masuk ke metodenya, itu metode distribusi momen ini masih seperti prinsipnya seperti untuk yang di balok dalam video yang sebelumnya. Ini dapat digunakan pada analisis struktur portal tanpa goyangan. Tanpa goyangan kita bisa menggunakan metode ini dengan prosedur yang sama seperti pada analisis struktur balok menerus statis tak tentu. Nah, ini ada catatan bahwa karena strukturnya yang lebih kompleks daripada balok, jadi misal saja kita bisa saja bertemu struktur yang cukup kompleks seperti ini. Nah, maka sangat disarankan kita melakukan secara tabulasi, bahkan mungkin dengan menggunakan MS Excel. Nah, langsung saja ke contoh soalnya untuk portal tanpa goyangan dengan metode distribusi momen. Kita diminta menentukan momen internal pada tiap titik tumpuan apabila nilai EI-nya dianggap konstan, kemudian E dan D adalah tumpuan sendi, jadi untuk di sini adalah sendi, adalah tumpuan sendi, kemudian di E juga sendi juga, ini. Kemudian tumpuan A adalah tumpuan fix. Nah, portal ini memikul beban gaya dorong sebesar 60 kN, kemudian ada beban gravitasi 45 kN per meter. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah kita adalah yang pertama menentukan kekakuan masing-masing batang. Ya. Masing-masing batang kita tentukan 4 EI per L, atau kita pakai 3 EI per L untuk yang ujung sendi. Jadi yang ini untuk ujung sendi. Kita lakukan perhitungan kekakuan untuk batang AB, ya, kita 4 EI per 5 panjang batang AB, KBC 4 EI per 6 panjang BC 6, KCD di sini kita pakai karena D-nya ujungnya adalah sendi, maka kita pakai 3 EI per panjang batang CD 5 meter, kemudian CE di ujungnya adalah ujung sendi, sehingga kita pakai yang 3 EI per 4 adalah panjang batang C. Oke, selesai dengan K. Lalu kita lanjutkan dengan menghitung distribusi faktor masing-masing join. Untuk DFAB adalah jepit, di sini DF-nya sama dengan 0, jepit. Untuk DFDC di sini DF sama dengan 1 sendi. Di DFEC ini DF-nya sama dengan 1 juga. Yang ini DF-nya DC sama dengan 1. Nah, sehingga kita bisa menghitung DFBA. Kita bisa hitung DFBA. Ini adalah KAB dibagi dengan K total yang bekerja di join B. Jadi kita posisinya ada di B, ya. Indeks pertama DFBA, indeks pertamanya B, sehingga kita totalkan KAB dan KBC. Nah, kemudian DFCB berarti kita ada di titik C, karena CB maka ini adalah KBC. Ya. Kemudian ini adalah total kekakuan batang-batang yang berkumpul di join C. Di join C ini berkumpul BC, ya. BC ini adalah punya BC, ini BC. Kemudian 3I per 5 punyanya CD, ya. Kemudian 3I per 4 punyanya C. Ini. Nah, kemudian lakukan untuk yang DFCD sama caranya. DFCD berarti yang kita pakai KCD ini. Ini adalah KCD, ya, dibagi dengan kekakuan, karena di titik C berarti kekakuan BC tambah kekakuan CD tambah kekakuan C. Kemudian DFCE, karena CB dan CD sudah kita hitung, maka DFCE tinggal kita kurangkan saja, 1 dikurangi DFCB dikurangi DFCD sama dengan 0,37. Kenapa? Karena jumlah DF di satu titik harus sama dengan 1. Jadi kalau dijumlahkan harus sama dengan 1.
Kemudian DFDC dan DFEC kita sudah tentukan tadi karena tumpuan sendi maka dia 1. Kemudian fixed end moment kita hanya punya fixed end moment di BC dan CB. Karena yang ada beban gravitasinya adalah di batang BC ya. Beban merata WA kuadrat per 12, di BC sebelah kiri negatif, di sebelah kanan CB positif. Ya, kita bisa tentukan fixed end momentnya. Nah, kita lakukan tabulasi, kita daftarkan dulu join-joinnya A, B, C, D, dan E. Join A ada batang AB, kita lihat join A di sini adanya batang AB, join B adanya BA dan BC. Sini join B adanya BA dan BC, join C adanya CB, CD, dan CE. Sementara join B ada DC dan join E ada DC. Ini satu, di sini distribution faktornya, DF-nya. Untuk tumpuan jepit 0, kemudian masukkan nilai-nilai yang ya, jadi ini tadi sudah kita hitung, kita masukkan di tabel berikutnya. Jadi ini tadi nilai-nilai ini kita sudah hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini 7, 8. Kita masukkan ke baris untuk distribution factor. Kemudian kita tuliskan bagian yang ada fixed end momentnya. Yang ada fixed end moment itu hanya di BC dan CB besarnya 135. Jadi untuk di BC minus 135, untuk di CB 103. Oke, kemudian kita lakukan distribution. Distribution artinya kita kalikan nilai ini dengan DF di atasnya, kita balik tanda, maka jadi 61,4. Kalau minus 135 kita kali dengan 0,545, kita balik tanda, maka jadi 73,4. Lakukan hal yang serupa untuk 135, kita kali 0,33, kita balik tanda jadi ini. Kita kali 0,2928, kita balik tanda jadi ini. 135 kita kali 0,372, kita balik tanda ketemunya. Nah, setelah selesai distribution, kita gariskan selesai satu siklus, kemudian ke carry over. Carry over hanya pada satu batang yang sama. Jadi 73,6 ini adanya di BA, maka dia hanya bisa memberikan setengahnya ke AB. Kemudian 61,4 ini punya BC, dia bisa berikan ke CB, sebaliknya CB itu bisa memberikan ke BC. Nah, setelah ini kita lakukan distribution lagi. Selesai distribusi, kita garis lagi, kita carry over, distribution, dan seterusnya. Lakukan sampai di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 siklus. Kalau belum puas, masih mau dilanjutkan, boleh sampai distribution ini habis ya. Sampai nilai-nilai ini cukup kecil. Nah, kalau sudah, sekarang kita jumlahkan. Angka yang dijumlah adalah angka di bawahnya garis 2 ini. Jadi mulai ini yang dijumlah, distribution factor tidak dijumlahnya. Kadang keliruannya adalah distribution factor dijumlah. Nah, untuk ngecek kita bisa cek untuk join yang sama, maka nilai momennya dijumlahkan akan jadi. Contoh ini dijumlahkan akan saling hilang. Ini kalau dijumlah juga akan sama dengan. Nah, sekarang kita akan plot momen-momen hasil ini ke free body kita. Ya. Di contoh di sini, ini adalah hasil tadi. Ya. Sekarang kita potong batang-batang kita. Contoh momen AB di sini plus 44,5. Ya, dan di sini momen AB plus 44,5. Kemudian momen BA 89,1. Momen BA berarti di sini. Ya, ini adalah 89,1. Kemudian momen BC minus 89,1. BC berarti di sini minus ini 89,1. Kemudian momen CB 115, CB berarti ini plus 115. Kemudian momen CD minus 51,2, CD minus berarti dia arahnya berlawanan, 51,2. Kemudian momen CE minus 64,1, minus berarti dia berlawanan jarum 4,1.
Oke, sekarang kita lihat panjang batangnya tadi di kolom 5, 6, 4 ya. Ambil intinya. Di sini adalah 5 meter, ini adalah 6 meter, di sini adalah 4 meter, ini tentunya sama dengan 5. Nah, kemudian tinggal kita hitung reaksi tumpuannya. Kita lihat momen di A 44,5, arahnya positif, maka harus kita lawan dengan sepasang gaya yang menghasilkan momen negatif. Nah, besarnya berapa? Ini adalah 44,5 dibagi dengan 5. Ini juga sama, 44,5 bagi dengan. Oke, kemudian akibat 89,1 dia positif, maka harus dilawan dengan momen gaya yang menimbulkan momen negatif. Ini dan ini. Ini besarnya adalah berapa? Ini adalah 89,1 dibagi dengan 5. Ini adalah 89,1 dibagi dengan 5. Oke, selesai. Ini sudah kita hitung reaksinya. Ini sudah hitung reaksi. Sekarang ke batang BC. Nah, kita lihat batang BC itu bebannya 45 ya. 45 kN per meter. Jadi ini adalah 45 kN per meter. Nah, sehingga di sini ada beban penggantinya 45 kali 6 ya. 45 kali 6 270 ya. 270, sehingga kita harus bagi dua ya. Di sini 135, di sini adalah 135. Ini untuk melawan beban merata. Kemudian untuk melawan yang ini 89,1, dia berlawanan jarum, sehingga kita berikan gaya yang menghasilkan momen searah jarum jam. Ini dan ini adalah 89,1 dibagi 6. Di sini juga 89,1 bagi. Kemudian momen yang 115 dia berlawanan searah jarum jam, berarti kita berikan gaya yang menimbulkan momen berlawanan jarum. Sini 115 bagi 6, 115 bagi. Oke, untuk batang CE di sini hanya ada 64,1. Udah, ini tinggal kita berikan reaksi ini dan besarnya adalah 64,1 dibagi dengan 4 meter. Di sini juga sama 64,1. Nah, kemudian tinggal batang CD ada momen 51,2 berlawanan jarum, sehingga kita harus lawan dengan momen yang searah jarum jam. Setelah momen gaya ini dan gaya besarnya adalah 51,2 dibagi 5. Di sini juga sama 51,2 bagi. Nah, kalau sudah kita jumlahkan gaya-gaya pada titik tersebut. Jadi ini kalau dijumlahkan ini akan jadi reaksi A horizontal. Ini kalau kita hitung ini akan jadi reaksi horizontal di titik D. Kemudian ini kalau kita sum ini akan jadi reaksi vertikal di A karena dia akan diteruskan ke bawah ya. Akan dilarikan ke bawah sini nanti. Kemudian ini dan ini kalau dijumlahkan akan lari ke bawah sini, dia akan menjadi reaksi vertikal di titik D. Kemudian ini akan menjadi reaksi vertikal di titik. Nah, sekarang masih ada gaya 60 kN tadi. Kalau kita lihat di sini, ini harus kita hitung reaksinya akan kemana 60-nya. Nah, maka kita perhatikan join di B ya, di join di B. Join di B itu ada gaya 60, jadi gaya luar 60. Kemudian dari BA kita dapatkan sekian ya, arahnya ke sana. Kemudian dari sehingga kita bisa hitung ya, 44,5 tambah ini, sehingga reaksi di situ berapa. Nah, maka ini akan kita tambahkan ya, ini adalah reaksi horizontal ke sana ya, ini kita belum hitung, sehingga ini ditambah ini nanti itu harus melawan 60, menyatakan 60 ya. Sehingga akan seimbang. Reaksi ini nanti kita teruskan ke batang BC di sebelah kanan begini ya, dengan arah yang berlawanan.
Nah, ini nanti kita teruskan juga ke batang ini dan jadi kalau kita lihat di titik C itu ada ini tadi yang asalnya dari B, ya, ini sama. Kemudian dari sini ada gaya ke sana ya, gaya arahnya ke sana. Ini adalah 51,2 per 5. Nah, maka nanti kita bisa hitung sisanya di sini berapa besar. Ini nanti yang lari ke reaksi H. Nah, jadi tadi silakan tinggal dihitung tadi reaksi ini berapa, nanti sehingga kita bisa menghitung reaksi di. Nah, demikian untuk contoh kali ini, silakan dilanjutkan. Berikutnya setelah reaksi ketemu semua, kita bisa menghitung atau menggambarkan SFD, kita bisa menggambarkan BMP, kita bisa menggambarkan